Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang dibuat oleh Dimas Fauzi Tripamungkas dan saya sendiri yaitu Lulu Erniawati. Yang pertama yaitu fungsi pengorganisasian dan manajemen sumber daya manusia, di mana fungsi pengorganisasian di mana struktur organisasi dibentuk, maka langkah terakhir dalam fungsi pengorganisasian adalah penempatan sumber daya manusia ke dalam setiap bagian yang telah ditentukan dalam organisasi yang dinamakan staffing. Di dalamnya ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia diletakkan pada bagian fungsi pengorganisasian. Yang pertama, dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia terkait dengan kegiatan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam bagian dalam organisasi. Kedua, dalam fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dilakukan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan. Yang ketiga, kunci pokoknya adalah ketika sumber daya manusia ditentukan dan ditempatkan di dalam fungsi pengorganisasian. Sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah sebuah upaya yang mengatur sumber daya manusia yang ada. Dalam sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi yang berfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan dan pengarahan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia juga termasuk pelatihan, pembimbingan, peralatan, pengawasan dan saran hukum untuk perusahaan. Yang kedua adalah proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan tanda tangan kontrak kerja, penetapan pada tenaga kerja, sehingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan syarat yang diberikan kepada tenaga kerja. Syarat yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut antara lain adalah: yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu menentukan keberhasilan. Perencanaan yang harus baik supaya rencana yang dibuat tidak gagal. Melalui perencanaan organisasi ini bisa terhindar dari kekurangan dan kelebihan personil yang mendadak. Yang kedua adalah rekrutmen. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan suplai tenaga kerja dan melakukan analisis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik lagi calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga adalah seleksi, di mana yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini sebagai sarana pendahuluan sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dalam artian mencerminkan keadilan baik bagi perusahaan maupun bagi para buruh, karena keduanya adalah terlibat dalam suatu hubungan kerja. Yang kelima adalah orientasi dan penempatan. Orientasi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu orientasi unit kerja yang bagaimana digunakan untuk memperkenalkan karyawan dengan sarana-sarana dari unit kerja, kemudian menjelaskan bagaimana pekerjaan bisa berkontribusi pada pencapaian sarana unit kerja, dan
pengenalan para karyawan baru tersebut kepada rekan kerjanya. Sedangkan orientasi organisasi menginformasikan karyawan baru tentang sarana perusahaan, riwayatnya, filosofinya, produsennya, dan peraturannya. Yang keenam adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau disebut training merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian atau skill dan kemampuan abilities untuk mengerjakan tugas saat ini dan membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Sedangkan pengembangan itu sendiri lebih ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajemen untuk menepati jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Selanjutnya yang ketujuh, penilaian kinerja. Penilaian kinerja diantaranya dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan sebagai upaya memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedelapan adalah imbalan jasa. Imbalan jasa seringkali dikaitkan dengan kompensasi dan tunjangan. Yang kesembilan adalah pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operasi manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sering pula disebut dengan separation atau pemutusan hubungan kerja, yang disebut PHK. Atau pemberhentian merupakan pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah mengelola keragaman dalam pekerjaan. Menurut sebuah peneliti yang dilakukan oleh Glassdoor menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman gender yang lebih tinggi sekitar 15% memiliki kemungkinan lebih besar dalam menanggulangi kompetisinya. Bahkan, perusahaan yang mempunyai keberagaman etnis lebih dari 35% memiliki kemungkinan lebih dalam meraih keberhasilan usahanya. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa dengan memiliki tenaga kerja yang beragam, ternyata juga memberikan kontribusi yang besar terutama kepada menurutnya tingkat turnover perusahaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menarik talent terbaik untuk bekerja di perusahaan. Menurut 2/3 dari respon tersebut menyatakan bahwa keinginan untuk bekerja di perusahaan yang memiliki kebijakan keberagaman lebih baik menjadi prioritas utama tempat bekerja mereka di masa depan. Berikut adalah tujuan cara untuk meningkatkan keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, mengevaluasi karyawan. Dari evaluasi ini kita dapat membuat rencana perekrutan strategis dan kebijakan keberagaman dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua adalah memiliki keragaman kebijakan dan rencana strategis jelas. Tanpa menetapkan tujuan konkret dan menyusun kebijakan secara definitif, mungkin akan menimbulkan kesulitan ketika kita akan mengelola karyawan yang memiliki berbagai perbedaan tersebut. Selain itu, kita juga harus mampu bekerja sama dengan tim rekrutmen untuk menyelaraskan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh organisasi yang membuat perekrutan keberagaman tersebut menjadi prioritas. Yang ketiga adalah memberikan prioritas keberagaman dalam kepemimpinan, di mana memberikan perspektif yang berbeda untuk berkembang, kita perlu memastikan bahwa tim juga memahami nilai-nilai keberagaman secara baik, karena manajemen merupakan penghubungan antara karyawan di level bawah dan eksekutif, sehingga keberagaman dan kepemimpinan harus terlihat nyata di semua level tersebut. Yang keempat adalah bersikap fleksibel, yaitu memiliki komitmen pada keberagaman organisasi
berkait kita harus bersikap fleksibel dengan semua kebijakan yang telah dibuat. Walaupun tentunya tidak semua orang dapat mematuhi jam kerja yang ketat ataupun aturan-aturan lain yang terkait mengekang, namun setidaknya kita mampu memberikan alternatif penawaran jam kerja bagi karyawan senior yang membutuhkannya. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan karyawan. Sumber daya manusia yang ada di organisasi merupakan sumber yang sangat berharga dalam mencari talent yang berbakat agar mereka mau bekerja di perusahaan. Mereka dapat membantu organisasi dalam menawarkan posisi baru kepada talent dengan memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil mendapatkan calon karyawan baru. Yang keenam adalah menyediakan pelatihan tentang keberagaman. Agar mereka memiliki tempat kerja yang beragam dalam inovatif, penting untuk membuat keberagaman menjadi sebuah fokus bersama yang harus dicapai. Untuk menjadi keberagaman menjadi sebuah budaya kerja, maka dibutuhkan adanya pelatihan keberagaman secara berkelanjutan bagi karyawan di setiap tingkat organisasi, termasuk pula di level eksekutif. Karena ini akan membantu perkuat nilai-nilai budaya di organisasi, meningkatkan komunikasi di atas mereka. Selanjutnya adalah yang ketujuh, melakukan komunikasi secara efektif. Dalam mendukung proses berlangsungnya keberagaman di organisasi, faktor komunikasi memegang faktor terpenting. Dengan komunikasi yang baik, kita akan dapat mengimplementasikan berbagai jenis program keberagaman secara lebih baik. Melalui komunikasi yang baik pula akan membantu setiap karyawan dan memahami keberagaman secara lebih transparan, sehingga prosesnya akan jauh lebih mudah dan karyawan lebih terbuka terhadap segala bentuk perubahan ataupun perbedaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah konsep dasar fungsi pengorganisasian di mana struktur organisasi dibentuk, maka langkah terakhir dalam fungsi pengorganisasian adalah penempatan sumber daya manusia ke dalam setiap bagian yang telah ditentukan dalam organisasi yang dinamakan staffing. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan tanda tangan kontrak kerja, penetapan pada tenaga kerja, sehingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan syarat yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa dengan memiliki tenaga kerja yang beragam, ternyata juga memberikan kontribusi yang besar terutama kepada menurunnya tingkat turnover perusahaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menarik talent terbaik untuk bekerja di perusahaan. Menurut 2/3 dari respon tersebut menyatakan bahwa keinginan untuk bekerja di perusahaan yang memiliki keberagaman lebih baik menjadi prioritas utama tempat bekerja mereka di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.